Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa Semkadib TV yang kami muliakan, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang seperti agama Islam, di mana di dalam agama Islam ini begitu mengangkat atau begitu memprioritaskan tentang ilmu. Berapa banyak Al-Quran, berapa banyak ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang menegaskan kita untuk mencari ilmu. Berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membawa kita, membimbing kita, memberi isyarah kepada kita untuk menggunakan akal pikiran kita. Bahkan ilmu ini menjadi hal yang paling utama di dalam agama kita. Tidak ada yang bisa kita raih tanpa adanya ilmu. Urusan dunia harus pakai ilmu, urusan akhirat pun demikian, harus pakai ilmu. Jika kita menginginkan keduanya pun juga harus dengan ilmu. Maka sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwa beliau menyatakan, "Faman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan akhirat, dalam arti menginginkan kehidupan yang nikmat di akhirat, ingin mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'alaihi bil ilmi, maka wajib baginya untuk mendapatkan ilmu. Demikian pula faman arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kenikmatan kehidupan di dunia, ia pun juga harus dengan ilmu. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka juga harus dengan ilmu. Betapa pentingnya ilmu ini. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa salah satu tanda kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hambanya adalah dimudahkannya hamba tersebut untuk mencari ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yufaqihu fiddin, maka ia akan diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang agama. Karena itu ini menjadi prioritas yang paling utama. Maka kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai kita jauh dari ilmu ini. Coba kita angan-angan, kita ambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan saja, ayat yang pertama turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bunyinya adalah Iqra, bacalah, bacalah. Karena dengan membaca kita akan mengenal dunia, dengan membaca kita akan mengenal ilmu pengetahuan, dengan membaca kita akan menjadi paham mana yang baik, mana yang buruk. Dengan membaca kita akan bisa mendapatkan ilmu. Karena ini sabda Rasulullah, sabda Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Maka ini menjadi dasar bagi kita bahwa jadi umat Islam, menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang berpikir. Karena itu di dalam Al-Quran tidak jarang ada ungkapan afala ta'qilun, afala tadadabbarun, dan lain sebagainya. Bahkan penyesalan yang tiada tara, penyesalan yang sangat-sangat nyata, dan penyesalan yang sangat besar yang akan dialami oleh orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka tidak menggunakan akalnya. Sebab siapapun yang akan menggunakan akalnya dengan benar akan menemukan kebenaran dari apa yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menemukan kebenaran yang hakiki di dalam agama Islam.
lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir. Orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyesal. Andai kata mereka, lau kunna nasma'u, andai kata saya mendengar, au na'qilu, atau saya menggunakan akal saya, menggunakan logika saya untuk menemukan kebenaran di dalam Al-Quran, ma kunna min ashabis sa'ir, maka niscaya saya tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Ini begitu pentingnya, sehingga mereka pun yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagai orang yang tidak mau berpikir. Karena itu Islam membuka cakrawala seluas-luasnya. Islam adalah agama yang sangat terbuka. Siapapun boleh berpikir tentang Islam, siapapun boleh berangan-angan tentang Islam, apapun itu, siapapun itu boleh. Karena Islam adalah agama yang hak indallah, adalah agama yang hak, agama yang benar. Islam tidak menutup siapapun untuk belajar tentang agama Islam ini, karena kebenaran di dalam Islam ini adalah kebenaran yang hakiki, sehingga siapapun boleh untuk mengkritisi agama Islam ini. Karena itu, sekali lagi, disinilah letak pentingnya ilmu di dalam agama Islam itu. Maka untuk mencapai kebaikan di dunia, mencapai kebaikan di akhirat, untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, tiada lain adalah dengan ilmu. Apalagi kita, kaum muda, para pelajar, adik-adikku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semampang kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kekuatan jasmani, kekuatan akal pikiran kita, gunakan itu sebaik-baiknya, karena hayatul fata wallahi bil ilmi wattuqa. Hidupnya seorang pemuda demi Allah. Ini kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Hidupnya seorang pemuda, wallahi, demi Allah, kata Imam Syafi'i, bil ilmi wattuqa, hanya dengan ilmu dan hanya dengan ketakwaan. Jangan kita terlalu untuk berusaha berpenampilan yang baik sementara ilmu kita kosong. Ilmu ini adalah yang paling penting. Seberapa apapun kehidupan yang kita alami, asalkan ada ilmu, maka ilmu itu yang akan menjadi perhiasan bagi kita. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa unwanun li kullil mahamidi. Ini kata para syair yang ada dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah, karena ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya. Kalau Anda ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki yang sempit, taruhlah sebagai orang yang miskin, tapi dengan ilmu itu akan menjadi perhiasan Anda. Jika Anda menjadi orang yang kaya, ilmu itu tetap akan menjadi perhiasan. Tidak ada kebaikan sama sekali tanpa adanya ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita, membukakan pikiran kita, sehingga kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk menambah ilmu, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.